Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Levianti Azahra, nomor absen 31. Perkenalkan, saya Mutia Herunisa, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Dea Amalia, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Nikmatur Rahman, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Rio Ardiansyah, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Kodri Asorot, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Rehani Jankarezi, nomor absen 25. Kami dari kelompok 1, kelas 12 MIPA 7, SMA N1 Palimanan. Kami di sini akan melakukan praktikum pengaruh pH dan juga suhu terhadap enzim katalase. Berikut praktikumnya. Berikut alat dan bahan. Yang pertama ada hati ayam yang telah dihaluskan. Yang kedua ada tabung reaksi dan pipet. Terus ada beberapa larutan. Yang pertama H2O2, yang kedua larutan KOH, dan yang ketiga larutan HCl. Bahan selanjutnya itu ada tisu, lalu ada tusuk sate, korek api, dan lilin, dan ini untuk garam. Pertama, kita akan menguji coba pengaruh pH terhadap enzim katalase. Berikut rangkap kerjanya. Yang pertama, masukkan hati ayam yang sudah dihaluskan ke dalam tabung reaksi. Masukkan hati ayam yang sudah dihaluskan ke dalam tabung reaksi setinggi 1 cm. Setelah memasukkan hati ayam ke dalam tabung reaksi, kemudian teteskan larutan KOH sebanyak 5 tetes ke dalam salah satu tabung reaksi. Masukkan 5 tetes. Kemudian aduk sehingga hati ayam dan larutannya tercampur. Bisa dilihat di sini. Nah, setelah itu masukkan larutan H2O2 sebanyak 5 tetes juga ke dalam tabung reaksi tadi. Sebanyak 5 tetes. Kemudian diaduk. Terus diaduk terus. Bisa dilihat di sini terdapat gelembung. Masukkan bara api ke dalamnya. Panas. Bisa dilihat tadi kan ada api menyala, Selanjutnya, teteskan larutan HCl pada tabung berikutnya sebanyak 5 tetes. Sebanyak 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian aduk sehingga larutannya tercampur merata dengan hati ayam. Bisa dilihat di sini hati ayamnya jadi lebih padat dibanding sebelumnya. Terus bisa lebih padat.
dibandingkan tadi di larutan KOH itu tidak menjadi padat. Selanjutnya, teteskan 5 tetes larutan H2O2 ke dalam tabung tadi. Masukkan sebanyak 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian aduk kembali. Lihat di sini, bisa dilihat terdapat gelembung, tetapi tidak sebanyak pada larutan yang diberi KOH. Ada gelembungnya tetapi lebih sedikit. Kemudian masukkan bara api ke dalam tabung reaksi tadi. Bisa dilihat di sini tidak menyala apinya, tetapi ada asapnya. Ada asapnya, tapi apinya tidak menyala. Pada tabung reaksi yang ketiga ini, kita tidak meneteskan larutan keduanya, yaitu larutan KOH maupun larutan HCl. Kita langsung meneteskan larutan H2O2. Teteskan larutan H2O2 sebanyak 5 tetes. 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian aduk hingga larutan dan hati ayamnya tercampur merata. Dan bisa dilihat di sini, terus aduk lagi terus. Bisa dilihat di sini terdapat banyak busa. Lebih banyak, ini busanya terdapat lebih banyak daripada larutan KOH dan HCl. Masukkan bara api ke dalam tabung reaksinya. Kan aku bilang mati dulu sih. Coba sekali lagi ya. Dan menyala sangat terang. Menyala sangat terang ya. Selanjutnya kita akan menguji pengaruh suhu terhadap enzim katalase. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, masukkan hati ayam yang sudah dihaluskan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Masukkan salah satu tabung reaksi yang sudah diberi hati ayam yang sudah dihaluskan ke dalam air panas atau air mendidih. Kemudian tunggu hingga beberapa saat. Setelah beberapa saat direndam di dalam air panas, bisa dilihat warna hatinya menjadi berubah jadi warna sedikit putih. Teteskan 5 tetes larutan H2O2 ke dalam hati yang sudah dipanaskan. Kemudian aduk hingga merata. Terus diaduk terus. Bisa dilihat warna cairannya menjadi berubah menjadi sedikit coklat dan warna hatinya juga berubah. Masukkan bara api ke dalam tabung reaksinya. Bisa dilihat tidak terjadi nyala api. Salah satu tabung reaksi yang sudah diisi hati ayam yang sudah dihaluskan ke dalam ruangan, yaitu sampel sebagai suhu ruangan.
masukkan 5 tetes larutan H2O2 ke dalam tabung tadi. Lima tetes ya. Kemudian aduk hingga tercampur merata. Bisa dilihat di sini terdapat banyak sekali gelembung. Silakan diaduk lagi. Diaduk lagi. Kemudian masukkan bara api ke dalam tabung tadi. Bisa dilihat bara api menyala sangat terang, tidak seperti pada tabung sebelumnya yang ditempatkan yang dipanaskan itu tidak nyala api, sedangkan di tabung yang ditempatkan di suhu ruangan itu apinya menyala sangat terang. Masukkan tabung reaksi yang sudah diberi hati ayam yang sudah dihanguskan ke dalam freezer. Tunggu hingga beberapa saat dan pastikan hati ayamnya jangan sampai beku. Setelah beberapa saat, ambil hati ayam yang ditempatkan di freezer dan bisa dilihat hati ayamnya di sini tidak membeku. Kemudian setelah ini kita akan meneteskan larutan H2O2 ke dalamnya. Selanjutnya kita akan memberi 5 tetes larutan H2O2 ke dalam tabung yang didinginkan. Kemudian aduk. Kemudian aduk hingga tercampur merata. Bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di sini terdapat banyak sekali busa, gelembung maksud saya. Selanjutnya kita akan memasukkan bara api. Bisa dilihat tadi bara apinya menyala sangat terang. Saya di sini akan memberikan kesimpulan atas praktikum yang telah kami lakukan. Yang pertama, hati yang hanya ditetesi larutan H2O2. Nah, pada hati yang diberi larutan H2O2 ini terjadi gelembung-gelembung yang sangat banyak. Nah, ini tuh membuktikan bahwa enzim katalase yang terdapat pada hati ayam tersebut dapat menguraikan H2O2 menjadi H2O atau air dengan sangat baik. Nah, kejadian ini terjadi karena di dalam hati mengandung enzim katalase yang berguna untuk menetralkan racun. Yang kedua, yaitu hati dicampur larutan HCl dan juga H2O2. Di sini kita menetesi larutan HCl yang dimaksudkan agar kondisi hati ini menjadi terlalu asam. Nah, dari hasil percobaan kami bisa dilihat bahwa hanya sedikit gelembung-gelembung yang ada, dan itu tuh membuktikan bahwa dalam bekerja hati tidak dapat mengubah secara sempurna H2O2 menjadi H2O atau air. Tidak seperti hati ayam yang hanya diberi H2O2. Dan tidak timbul nyala api yang sangat terang ketika kami memasukkan lidi yang membara, dan itu berarti tidak adanya penguraian H2O2 menjadi O2, dan membuktikan bahwa pada keadaan yang terlalu asam, yaitu dengan ditambahkannya HCl, enzim tidak dapat bekerja secara optimal. Selanjutnya adalah percobaan hati ayam dicampur KOH dan H2O2. Di sini kami bermaksud untuk membuat hati ayam dalam keadaan terlalu basah. Nah, yang terjadi adalah terdapat gelembung udara yang sedang, yaitu tidak terlalu banyak dan tidak
terlalu sedikit. Kemudian itu membuktikan bahwa tidak terjadi peruraian yang secara sempurna dari H2O2 menjadi H2O atau air. Nah, saat kami memasukkan bara api ke dalamnya, nyala api dari bara tersebut tidak terlalu terang. Nah, hal ini membuktikan bahwa enzim katalase tidak dapat bekerja secara optimal dalam kondisi yang terlalu basah. Selanjutnya, berdasarkan suhu, yaitu pada hati ayam yang direbus atau suhu panas kemudian dicampurkan H2O2. Nah, di sini gelembung yang muncul itu hanya sedikit sekali, dan ketika bara api dimasukkan ke dalamnya tidak muncul nyala api. Nah, kemudian hal ini dikarenakan protein di dalam enzim katalase yang terdapat di ekstrak hati ayam tersebut telah rusak sehingga tidak dapat menguraikan H2O2 menjadi H2O dan juga O2. Itu membuktikan bahwa enzim katalase tidak akan bekerja secara optimal pada suhu tinggi. Selanjutnya adalah hati ayam yang sudah didinginkan kemudian ditetesi larutan H2O2. Di sini hasilnya adalah terdapat banyak gelembung. Kemudian ketika kami masukkan bara api ke dalamnya, maka bara api tersebut menyala dengan sangat terang. Kemudian selanjutnya yaitu hati ayam yang didiamkan di ruangan sebagai suhu ruangan kemudian dicampur atau ditetesi larutan H2O2. Di sini hasilnya adalah terdapat banyak sekali gelembung. Kemudian ketika kami memasukkan bara api, maka bara api tersebut menyala dengan sangat terang. Kesimpulannya adalah hati ayam yang mengandung enzim katalase akan bekerja secara optimal pada suhu netral. Dan juga berdasarkan suhu, maka hati ayam yang mengandung enzim katalase akan bekerja secara optimal dalam suhu yang optimal, yaitu di bawah 50 derajat Celcius, akan bekerja secara optimal pada suhu netral. Dan juga berdasarkan suhu, maka hati ayam yang mengandung enzim katalase akan bekerja secara optimal dalam suhu yang optimal, yaitu di bawah 50 derajat Celcius. Sekian praktikum uji coba pengaruh pH dan juga suhu terhadap enzim katalase. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum